Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah. Al-Mukarram kepada para bapak alim ulama, para bapak kiai yang senantiasa kita takdimkan. Hadirin sekaligus para pemirsa dimanapun panjenengan berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita ini betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan syafaat beliau senantiasa kita dapatkan sampai kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup ini ada kalanya beruntung dan ada kalanya tidak. Lantas kalau disuruh memilih pasti kita memilih beruntung, ya kan? Karena dari keberuntungan kita merasa mendapatkan nikmat. Padahal kalau dipikir juga beruntung atau tidak, asalkan kita itu subur, asalkan kita menyadari bahwa itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terasa nikmat. Insya Allah seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin ilal ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ketahuilah bahwasannya di situ dijelaskan bahwa manusia itu semuanya itu akan rugi. Berarti di sini dia di sisi tidak beruntung karena rugi. Ilal ladzina, siapa yang beruntung? Ilal ladzina aman, kecuali orang-orang yang beriman. Berarti ada satu sisi orang yang tidak beruntung atau dia akan merugi, dan sisi lain dia akan beruntung. Yang beruntung siapa? Illal ladzina amanu, yaitu kecuali orang-orang yang beriman. Berarti kalau di sisi lain tadi semua manusia itu akan merugi, illal ladzina, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, lantas kita memilih di sisi mana? Kalau kita memilih di sisi yang tidak beruntung, silahkan. Kalau kita memilih di sisi orang-orang yang beruntung, berarti kita harus beriman. Iman, percaya adanya Allah. Seperti itu. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Nah, di sini diingat tadi, satu yang beruntung siapa? Satu orang yang beriman, dua yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian orang-orang yang saling menasihati, saling ingat mengingatkan kepada kebaikan, saling ingat mengingatkan kepada kesabaran. Jadi di sini saya bisa mengambil ada 3 kriteria orang yang beruntung, baik itu beruntung di dunia maupun beruntung di akhirat. Pertama, orang-orang yang beruntungnya adalah orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita semua di sini
termasuk golongannya orang yang beruntung, karena kita punya iman, punya keyakinan, kita percaya adanya Allah, seperti itu. Kemudian kita beramal soleh. Insya Allah amal soleh ini adalah amal yang didasari karena Allah. Perbuatan kita, amaliyah kita, pekerjaan-pekerjaan kita harus didasari dengan didasari karena Allah. Nah, disinilah pentingnya niat. Ketika kita niat, perilaku kita, kegiatan-kegiatan kita itu diniatkan karena Allah, insya Allah ini akan menjadi ibadah. Kemudian kita saling menasihati ketika ada saudara kita sedang melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kurang pas menurut ajaran agama kita nasihati. Ketika saudara-saudara kita mendapatkan musibah, kita saling menasihati dalam hal kesabaran. Seperti itu. Insya Allah ketika kita memiliki 3 hal, kita memiliki 3 kriteria ini, kita insya Allah selamat di dunia wal akhir. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melaksanakan, kita punya kekuatan iman yang kuat ila yaumil kiamah, tidak akan pernah sirna dari jiwa kita. Kemudian kita mau melakukan amal-amal soleh. Kemudian yang ketiga, kita mau saling menasihati ketika ada saudara yang tidak melakukan kebenaran atau terjerumus dalam hal keburukan, kita mau menasihati. Dan ketika ada saudara kita yang sedang terkena musibah, kita mau memberikan nasihat atau kita memberikan nasihat untuk sabar. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan itu. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu sedikit hal yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya buat kita semua dan bermanfaat khususnya untuk saya pribadi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.